I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Mulyana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra klasik yang ada di daerah Kalimantan Barat. Yaitu saya mengambil sastra yang ada di daerah saya, yaitu daerah Kecamatan Sukadana. Baiklah, 3 sastra yang saya ambil, yang pertama lagu daerah Sukadana, yang kedua cerita legenda Gunung Sembilan, dan yang ketiga lagu daerah Lempok Sukadana. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan lagu daerah Sukadana dulu. Di sini saya akan membacakan liriknya terlebih dahulu, tetapi tidak saya nyanyikan. Terbayang-bayang kampung halaman, di sanalah dulu tempatku dilahirkan. Di Sukadana nama tempatnya, yang doloknya desa kini menjadi kota. Di sebelah selatan letak wilayahnya, dan Kalimantan Barat itu provinsinya. Kayong Utara kabupatennya, dan Sukadana itulah kotanya. Laut biru pulau terhampar, gunung palong indah permai. Hembusan angin yang menerpa, menambah indah suasana. Kicauan burung-burung yang selalu hinggap bidahan, membuat hatiku tertawan. Di Sukadana lah tempatnya, terkenal dengan Pulau Datoknya. Orang-orang yang ramah tamah selalu bersahaja, hidup damai sejahtera. Aku rindu kepadamu, Sukadana kampung halamanku. Begitulah guys, lirik lagu Sukadana. Di sini penjelasan tentang lagu tersebut, yaitu lagu daerah Sukadana berasal dari Sukadana sendiri, yaitu Kabupaten Kayong Utara. Lagu ini menjelaskan tentang dahulu kala daerah tersebut yaitu adalah desa, sehingga sekarang menjadi kota. Daerah ini memiliki banyak keindahan alam. Ada yang terkenal di daerah sini, yaitu pantainya, yaitu dengan sebutan Pantai Pulau Datok. Seperti lagu tersebut, laut terhampar, kicauan burung-burung, sehingga membuat kota tersebut indah dan permai. Begitulah guys penjelasan tentang lagu daerah Sukadana. Baiklah guys, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan yang kedua, yaitu cerita legenda Gunung Sembilan. Maka di sini saya akan menjelaskan legenda tersebut. Dahulu katanya sebelum diberi nama Gunung Sembilan, desa ini bernama Desa Tambak Rawang. Dikarenakan di desa ini ada orang yang paling tertua, yaitu yang bernama Nurman desa tersebut. Konon katanya setelah raja-raja dari laut atau dari Pulau Jawa datang ke Kerajaan Sukadana, maka orang suku Dayak berpindah atau meninggalkan daerah Sukadana, khususnya desa Gunung Sembilan. Bukti dari semua ini bahwa daerah Sukadana dulunya benar-benar dihuni oleh orang suku-suku Dayak. Penghuni atau yang mendiami desa ini dapat kita lihat bahwa gunung yang ada di sekitar daerah ini bernama Gunung Sebadal, atau sekarang masyarakat memberi namanya Gunung Dusun Sebadal. Mengapa disebut Dusun Sebadal? Dikarenakan dahulu kepala suku ini, desa ini yaitu bernama Pak Badal. Konon katanya sebelum diberi nama desa Gunung Sembilan atau Tambak Rawang, desa ini banyak namanya. Sewaktu suku Dayak mendiami tempat ini, desa ini belum ada namanya sama sekali. Lama-kelamaan, datanglah orang dari Malaysia yang membuka lahan pertanian atau perkebunan. Beliau datang hanya 2 orang yang terdiri dari kakak dan adik. Dan beliau ini datang untuk menebang hutan. Mereka mengadakan penebangan ini di sebelah utara atau berbatasan dengan sutra mereka melakukannya. Pergi pagi dan pulangnya sore hari. Begitulah aktivitas mereka berdua setiap hari. Lalu lama-kelamaan
rimbaknya itu sudah tampak merawang, maka dari itulah diberi nama kampung Tampak Rawang. Lama-kelamaan berubah lagi menjadi Timbak Rawang. Konon, kata orang tertua di sini, orang zaman dahulu, sering menggunakan ilmu tinggi atau kebajikan. Jadi, ada dua orang yang ilmunya tinggi dari ilmu yang lain. Dari ilmu ini, mereka melakukan atau mengadu ketinggian ilmunya masing-masing dengan cara tembak-menembak atau memakai senapan letak yang sering disebut orang zaman dahulu. Tembak-menembak ini mereka lakukan di pantai yang sekarang sering dikunjungi orang. Jarak yang mereka pakai untuk melakukan tembak-menembak ini kurang lebih 50 meter. Setelah mereka siap-siap melakukan pertandingan tersebut yang banyak ditonton orang penduduk, maka pertandingan pun dimulai. Kemudian pertandingan dimulai dengan cara si A menembak si B dan sebaliknya. Dan apa yang terjadi? Peluru yang mereka pakai menjadi air, maka tempat ini dinamakan Timbak Rawang. Lama-kelamaan, desa ini berubah lagi menjadi Tampak Rawang. Katanya nama ini berubah datanglah rombongan orang yang berburu rusa dan hutan pematang. Dari rombongan ini mereka bertemu dengan kuburan tua yang bertambak. Yang tambaknya terbuat dari papan yang jumlahnya 4 keping papan. Ternyata kuburan itu sudah tembus atau merawang, maka disebut orang kampung ini Tambak Rawang. Maka, cara pemekaran desa yang masih bernama Tambak Rawang, setelah itu diadakanlah musyawarah oleh masyarakat setempat. Setelah dilakukan musyawarah untuk menggantikan nama ini, ternyata musyawarah tersebut tidak ada keputusan, malah menjadi pertengkaran. Maka dari itu penggantian nama tersebut di-stop untuk sementara. Setelah beberapa hari, ada wanita yang sangat tua yang bernama Razemah. Sewaktu malam beliau bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian putih. Dalam mimpinya itu seorang laki-laki itu mengucapkan Hasan kepadanya, dan orang itu langsung menanyakan dewan yang bernama Hasan, sarjana hukum. Maka dalam mimpinya itu orang laki-laki itu meminta agar desa tersebut diluruskan dan diganti namanya yang sebenar-benarnya. Jadi perempuan yang bernama Razemah ini menanyakan, dari mana bapak datang? Orang laki-laki itu bilang, dari desa inilah, desa yang bernama Desa Gunung 9 katanya. Lalu wanita yang bernama Razemah ini menceritakan kepada orang-orang terdekat, yaitu sebanyak 10 orang. Sebanyak 10 orang tersebutlah diceritakanlah Razemah yang bermimpi malam tadi. Dan Razemah menceritakan kepada dewan yang bernama Hasan tersebut. Lalu dipakailah nama tersebut sebagai pengganti desa Tambak Rawang, yang sekarang menjadi nama sah untuk dusun tersebut. Dan nama desa Gunung 9 inilah yang dipakai oleh Hasan. Maka begitulah ceritanya guys. Dari mimpi tersebut, maka dijadikanlah desa Gunung 9. Penjelasan tentang legenda Gunung 9. Legenda ini berasal dari daerah Sukadana, Kabupaten Kayang Utara, yang dimana daerah ini bernama Dusun Gunung 9. Informasi ini saya dapatkan dari datuk saya, yaitu Datuk Yakub Syah. Beliau menceritakan dusun ini kepada saya pada sore hari. Begitulah guys, desa ini dahulu kalanya bernama Tambak Rawang. Setelah Razemah mendapatkan mimpi, maka desa ini diluruskanlah menjadi Desa Gunung 9. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu lagu daerah Lempok Sukadana. Lagu ini, baiklah saya akan membacakan liriknya tersebut. Sukadana punya cerita. Darilah dodok hingga sekarang, di kiri gunung, di kanan gunung, pokok durian tinggi menjulang. Jika musimnya telah tiba, gunung yang sunyi menjadi pasar. Pengunjung datang dari mana-mana, pokok buah orang menyebutnya. Sukadana kota legenda, lempoknya terkenal di mana-mana. Jikalau kita makan lempoknya, hati merana jadi terlena. Jika musimnya telah habis, tempoyak lempok jadi pekasam.
Tempoyak enak dimakan sama nasi, lempok enaknya sama air kopi. Sukedana kota legenda, lempoknya terkenal di mana-mana. Jikalau kita makan lempoknya, hati merana jadi telena. Sukedana kota legenda, lempoknya terkenal di mana-mana. Jikalau kita makan lempoknya, hati merana jadi telena. Dari lagu tersebut bisa kita lihat yaitu lagu ini menjelaskan tentang lempok durian, yang dimana jika ada musimnya maka orang Sukadana itu suka membuat durian menjadi lempok durian ataupun menjadi pekasam atau juga bisa menjadi tempoyak. Dan saya jelaskan dari lagu ini biasanya saya dapatkan penjelasan lagu ini dari nenek saya, yaitu nenek Sadiah. Dikarenakan setiap saya pergi ke rumahnya, setiap ada musim durian, nenek saya suka makan durian tambah kopi. Dan saya tanya, emang itu enak, Nek? Terus nenek saya bilang enak. Sekian teman-teman, itulah cerita dari saya, yaitu sastra klasik yang ada di daerah Sukadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.